Halo, Bapak Ibu hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait budaya positif. Saya Bintang Pratama, CGP Angkatan 7 dari Kota Surakarta, dengan fasilitator Bapak Muhammad Gusdi dan pengajar praktek Bapak Muhammad Tasmun. Bapak Ibu hebat, mengapa budaya positif ini perlu kita laksanakan? Budaya positif atau nilai-nilai kebajikan, kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi di sekolah harus terus diupayakan untuk tumbuh berkembang dengan baik. Budaya positif diharapkan dapat menciptakan karakter atau kepribadian murid secara optimal. Karena hal tersebut sejalan dengan karakter profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang dijalankan dalam pendidikan di Indonesia. Sebagai pendidik, harus bisa menuntun murid kelak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sesuai bakat, potensi, dan kodratnya masing-masing. Hal ini tentu juga sejalan dengan konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu hebat, mengapa budaya positif harus kita berikan kepada murid-murid kita? Budaya positif tentu memiliki tujuan. Yang pertama, bisa membentuk karakter baik pada murid-murid kita. Yang kedua, para murid mampu menjalankan segala hal karena kesadaran pribadi, bukan karena iming-iming hadiah, ataupun juga bukan karena paksaan. 3. Mampu menumbuhkan sikap disiplin. Ketika murid kita menjalankan segala sesuatunya dengan kesadaran pribadi, maka harapannya hal itu bisa menumbuhkan sikap disiplin pada diri murid-murid kita. Dan yang keempat, tentu harapannya murid kita nanti dapat diterima di masyarakat dengan baik. Kemudian, tolak ukur apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, murid dapat menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Yang kedua, murid-murid mampu melaksanakan keyakinan kelas tanpa ada paksaan. Yang ketiga, lebih dari 90% murid dapat melaksanakan keyakinan sekolah. Dan yang keempat, murid-murid dapat diterima di dalam masyarakat. Untuk melaksanakan budaya positif ini, ada tahapan-tahapan yang dilalui. Yang pertama, yaitu dengan menyusun rancangan, menyusun konsep, dan menyusun strategi. Yang kedua, setelah rancangan itu terbentuk, kemudian menginformasikan kepada kepala sekolah. Lalu yang ketiga, mempersiapkan
sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan berbagi baik kepada sesama guru. Lalu yang kelima, melakukan eksekusi atau menjalankan dan juga melakukan evaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan tersebut, saya juga sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan para murid. Berikut beberapa proses yang sudah saya lakukan. Selamat latihan. Kita sudah masuk pada semester yang kedua, dan sebelum nanti berlanjut pada kegiatan kita sehari-hari, maka kita perlu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama, ya, dimana kita sudah tahu bahwa era digital saat ini membuat kita tidak mungkin lepas dari teknologi, terlebih dari yang namanya handphone, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa sekolah memberikan kesempatan, memberikan kemudahan, peluang bagi kalian semua untuk ke sekolah membawa HP. Namun demikian, perlu kita sepakati, kita yakini bersama, ya, bagaimana proses penggunaan handphone tersebut, supaya handphone yang kalian bawa itu nanti bisa digunakan, bisa dimanfaatkan secara baik, secara benar, sesuai dengan peruntukannya. Ya, nah, maka baik, kita mulai, kita bikin keyakinan yang pertama. Satu, yang pertama, apakah selama kegiatan belajar HP boleh digunakan? Ya, bolehnya hanya kalau gimana? Diizinkan, ya. Tentu ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Jadi kira-kira kita buat kalimat yang supaya bisa dipahami bersama. Bagaimana? Handphone? Oke, baik. Handphone digunakan pada saat dibutuhkan atau diizinkan. Itu ya. Oke, baik, kita coba ya. Handphone boleh digunakan di kelas, gitu ya. Apabila diperlukan dan diperlukan untuk apa? Pembelajaran, itu ya. Diperlukan pada saat kegiatan belajar mengajar, dan tentunya seizin siapa? Guru di kelas. Oh, guru apa gitu ya? Oke. Setuju ya?
Nah, oke, baik. Nanti bisa dilaksanakan dan kita bisa saling mengingatkan. Nah, baik. Yang berikutnya apa lagi? Sekolah ini kita bernyawa, gitu kan? Kemudian pada saat istirahat misalnya, apakah kalian mau menyendiri dengan handphonenya? Nah, berarti kalian akan melakukan apa? Interaksi dengan orang lain, dengan teman-teman gitu kan? Baik, berarti kalau kaitannya dengan hal tersebut, kita mau buat keyakinan seperti apa? Oke, ketika istirahat, handphone disimpan. Ya, baik. Pada saat istirahat, handphone disimpan di dalam tas ya, di dalam tas masing-masing, jangan tas temannya. Nah, nanti pulang lupa nanti. Tas masing-masing. Kemudian tas bagaimana? Ditinggal di dalam kelas ya. Oke, tas ditinggal di dalam kelas. Kelas di itu kelas di ya ditutup. Kelas ditutup. Oke, nah kita sudah punya dua keyakinan terkait penggunaan handphone. Nah, supaya lebih ingat, lebih paham, mari dibaca bersama-sama. Satu. HP boleh digunakan di kelas apabila diperlukan pada saat KBM dan seizin guru apel. Dua. Pada saat istirahat, HP disimpan di dalam tas masing-masing. Tas ditinggal di dalam kelas, pintu kelas ditutup. Baik. Setuju ya? Bisa dilaksanakan ya? Bisa. Yakin loh ya? Yakin. Sekali lagi, sekolah tidak melarang, sekolah memfasilitasi, tetapi tetap perlu kita buat supaya itu nanti tidak mengganggu dalam proses pembelajaran kita. Itu ya. Baik, terima kasih untuk apa yang sudah kita yakini bersama. Nanti kita laksanakan dan kita jalankan sehingga nanti kita bisa memperoleh hasil manfaat yang tentunya berguna bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih atas kebersamaan kita saat ini. Bagaimana pendapatmu dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat? Pendapat saya akan keyakinan kelas yang sudah dibuat adalah saya setuju menaruh HP di dalam kelas selama pembelajaran dan hanya dibolehkan apabila guru sedang meminta untuk kita mengeluarkan HP. Karena kalau misal kita menaruh HP-nya terlebih dahulu dan memperhatikan KBM yang sedang dilakukan oleh ibu guru, maka kita akan lebih mudah mempelajari pelajaran yang sedang diberitahu oleh bapak ibu guru. Lalu ada kebijakan untuk meninggalkan HP pada saat istirahat. Itu tentu saja berpengaruh besar untuk interaksi kita terhadap teman-teman kita semua, dan kita tidak hanya terfokus kepada HP akan kesenangan kita saja.
Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Steven. Siapa? Menurutmu apa manfaat adanya keyakinan kelas? Menurut saya manfaat dari adanya keyakinan kelas ini mungkin lebih bisa mengatur para siswa dalam kelas, bisa lebih kondusif lagi kelasnya untuk mendukung suasana pembelajaran. Terutama dibuatnya keyakinan ini kan berdasarkan atas perintah dari sekolah sendiri buat perilaku baru atau habit baru di sekolah ini, sehingga pembelajaran kelas itu tetap terkondusif, jadi tidak menimbulkan keributan atau masalah baru lagi. Gitu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya? Masih. Mana semangatku? Ini semangatku. Kurang semangat. Mana semangatku? Ini semangatku. Nah, begitu ya. Senang saya kalau bisa mendengar semangat Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Bersyukur kita masih selalu diberi kesehatan oleh Tuhan, karena seperti yang kita ketahui saat ini bahwa cuaca akhir-akhir ini begitu tidak menentu. Kadang panas, tiba-tiba bisa hujan, dan kalau tubuh kita kondisinya tidak fit, tentu akan mudah terserang penyakit, masuk angin, betul sekali. Maka sekali lagi bersyukur kalau kita masih selalu diberi kesehatan, dan kita pun juga terus berdoa untuk dua rekan kita yang sampai saat ini masih harus berjuang memulihkan kesehatannya, Pak Eko dan juga Bu Dwi. Kita terus dukung dengan doa agar bisa segera sehat dan kembali bergabung bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencermati pendidikan di Indonesia saat ini, kita selalu diingatkan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini selalu diarahkan pada konsep pendidikan dari belajar buat kolom, ya. Bahwasanya kita sebagai guru itu hanya menuntut siapa? Menuntut siapa? Murid, betul sekali, menuntut murid, peserta didik, atau anak-anak dalam rangka nanti mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kodratnya. Luar biasa. Ya. Dulu semua deh berarti ya. Bukan saya teman-teman yang sudah lulus ini ya. Apalagi di sini banyak sekali ada teman-teman yang Bu Anda, Pak Budi, Bu Safitri, Pak Heru, Bu Erika. Wah, ya luar biasa. Ini senior-senior yang tentu bisa membantu kita semua untuk menjadi salah satu sekolah yang memang pantas diukur. Nah, amin ya. Bapak Ibu, saya sangat yakin dan percaya bahwa di sini Bapak Ibu guru bukanlah guru sembarangan. Baik yang masih muda, apalagi yang sudah boleh dibilang senior. Saya nggak bilang tua deh, tapi senior itu ya. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki, tentu ini akan menjadi modal penting bagi kita untuk terus melangkah ke depan. Dan kalau kita berbicara tentang budaya positif, saya yakin, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah punya konsep tentang budaya positif ini. Budaya positif menjadi salah satu hal yang perlu terus kita perjuangkan. Karena dengan budaya positif kita akan terus memperjuangkan nilai-nilai baik, kesepakatan baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah akan dan terus dilaksanakan oleh sekolah. Namun demikian, mungkin ada kalanya, mungkin ada di antara kita yang ketika menjalankan budaya positif ini, kalau dalam bahasa Jawa itu sok-sok itu ya, terkadang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita lakukan.
Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif ini. Nah, mengapa budaya positif itu perlu terus dikembangkan? Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini semua akan membantu kita khususnya dalam menuntut anak-anak untuk terus berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Karena saat ini kita tahu bahwa anak-anak terus didorong, terus dikembangkan supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan karakter mereka, khususnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Kalau era modern seperti ini, anak-anak tidak kita tutup, tidak kita arahkan, ya bukan tidak mungkin nanti mereka bisa belok kanan, belok kiri, bahkan kebablasan. Maka menjadi hal yang sangat baik kalau kita membiasakan mereka, membiasakan peserta didik untuk bisa berjalan pada rel sesuai dengan karakter yang nantinya bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa depan mereka. Bapak Ibu dengan pengalamannya, dengan kemampuannya tentu bisa membantu, bisa menuntun mereka untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, Bapak Ibu, di bintang laut ini saya melihat bahwa sudah banyak hal baik yang terjadi, sudah banyak hal positif yang terjadi di sekolah kita. Percaya bukan? Percaya enggak? Maksud enggak percaya? Saya yang baru saja percaya kok. Nah, karena kita sudah bisa melihat dengan sendirinya, budaya positif bisa terus terjadi, bisa terus berjalan dengan baik kalau ada disiplin dalam melaksanakan. Nah, kalau kita berbicara disiplin ini menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana proses kita bisa menciptakan sebuah kedisiplinan? Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya. Ketika Bapak Ibu menerapkan sebuah kedisiplinan, Bapak Ibu menggunakan cara yang seperti apa? Apakah dengan memberikan reward, memberikan hadiah, memberikan penghargaan, atau dengan memberikan hukuman, sanksi, atau yang ketiga, Bapak Ibu mencoba menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik itu sendiri. Bu Ati, nah saya ingin bertanya dengan Bu Ati ya. Dari Bu Ati, kira-kira untuk mewujudkan sikap disiplin ini, Bu Ati itu menggunakan cara yang mana? Dengan memberikan reward, hukuman, atau motivasi intrinsik? Bisa dengan reward maupun motivasi intrinsik, Pak. Alasannya bagaimana? Alasannya biasanya kan anak-anak kalau diberi reward itu kan akan semangat melakukan sesuatu. Kemudian motivasi intrinsik itu apa ya, saya lupa. Motivasi yang muncul dari dalam diri. Itu tidak perlu memotivasi, jadi hanya anak hanya sekedar mengejar reward, tapi perlu juga diberi motivasi. Kalau hukuman itu menurut saya tidak akan membuat anak disiplin, belum tentu juga membuat memberikan efek jangka pendek. Gitu, malah kadang tidak disiplin pun mereka juga tidak akan mampu mengulangi lagi di rumah. Terima kasih, berarti tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau berarti tadi banyak dijelaskan tentang hal itu. Nah, nanti dikasih ribet atau lupa ya. Nanti juga ribet ya. Oke, ya. Memang kalau kita lihat kenyataan di lapangan, banyak di antara kita, bahkan saya sendiri pun terkadang untuk memunculkan sikap disiplin itu dengan cara yang instan, cepat, gampang. Tetapi ternyata itu kalau dilihat efeknya hanya sesaat.
Kita memberikan reward, oke. Memberikan hadiah, oke. Namun sadarkan kita, ketika kita memberikan hadiah, memberikan reward, tidak jarang anak-anak melakukan sesuatu kebaikan hanya demi mendapatkan reward. Betul kan seperti itu? Betul ya? Terus kalau dengan hukuman gimana? Ketika anak diberikan hukuman ketika melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, oke, mungkin mereka suatu saat tidak akan mengulangi lagi. Tetapi yang terjadi seperti yang tadi Bu Ati bilang, mungkin mereka akan melakukan yang baik itu karena sebuah keterpaksaan, karena ketakutan, dan akhirnya dalam dirinya muncul ketidaknyamanan, melakukan sesuatu hanya terpaksa. Jadi orang kena hukuman, dia tidak kena sanksi. Tetapi jika kita menggunakan cara yang ketiga dengan memunculkan motivasi intrinsik, ini dimungkinkan nanti akan membuat anak menjadi sadar, melakukan sesuatu dengan kesadarannya, dengan suka hati, senang hati, bukan hanya untuk mendapatkan hadiah, dan juga bukan hanya karena ketakutan. Nah, artinya apa? Kita perlu menumbuhkan kesadaran dalam diri anak-anak. Ini yang terkadang belum bisa kita lakukan. Bahkan saya sendiri pun masih terus belajar, mencoba bagaimana ini bisa diwujudkan. Nah, pasti mungkin akan muncul, Pak, berarti tidak boleh memberikan hukuman. Pasti akan muncul pertanyaan. Nah, konsekuensi. Ya, kalau itu terpaksa, nah ini hendaknya sebenarnya dihindari, ya. Tetapi kalau memang sangat terpaksa, ya hukuman atau konsekuensi ini diberikan di bagian yang paling asli. Ini ya, yang memang masih perlu terus kita pelajari. Kita akan terus melangkah, terus akan berbenah. Nah, sehingga nanti kita bisa menata kira-kira seperti apa nanti ketika kita menumbuhkan sikap disiplin pada anak. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menumbuhkan sikap motivasi intrinsik ini sebenarnya ada caranya. Ya, ada caranya, yaitu dengan menggunakan pendekatan restitusi. Apa sih pendekatan restitusi itu? Restitusi adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi. Artinya sampai di sini anak-anak diminta ngapain Bapak Ibu? Mau memperkwitansi kan? Kalau dari konsep di depan ini, berarti anak diminta untuk ngapain? Menemukan solusinya sendiri atas apa yang telah dia lakukan. Jadi bukan kita yang menentukan kamu harus gini, kamu harus gitu. Tetapi adalah anak sendiri yang diminta untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya itu sehingga ke depan mereka tidak mengulang kesalahan. Nah, ini bukan hal yang gampang sebenarnya. Ya. Ada beberapa pendekatan yang namanya segitiga restitusi, di mana ketika kita misalkan menjumpai anak yang melakukan pelanggaran, tidak serta-merta langsung kita berikan sanksinya apa. Misalnya beberapa hari yang lalu ada kebetulan anak didik saya, murid kelas 8A itu yang tidak menggunakan kaos kaki hitam ketika seragam pramuka. Dia merasa panik, takut kalau nanti mendapatkan konsekuensi, mendapatkan hukuman. Nah, dia datang kepada saya, Pak,
maaf saya salah seragam. Nah di situ saya mencoba untuk tidak langsung memberikan, yaudah kamu buat di S3 tata kebutuhan gratis ya. Tapi di sini saya coba untuk ngajak bicara dia. Kenapa? Bisa. Sama seperti itu. Dia lalu cerita, saya bangun kesiangan Pak, saya pergi karena tadi malam saya ada acara bersama dengan keluarga. Setelah bercerita banyak lebar, ya akhirnya di situ saya menyampaikan, baik, saya pun juga manusia yang juga pernah melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan itu, bagaimana kita bisa belajar dan tidak mengulang kembali. Nah sekarang kalau kamu sudah merasa berbuat salah dan sudah tahu sebabnya seperti apa, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan berikutnya? Saya akan lebih pagi lagi bangunnya Pak. Apakah cukup hanya sampai di situ? Tidak Pak. Saya besok akan mempersiapkan perlengkapan saya di malam hari sebelumnya, supaya besok andai kata saya ternyata tetap bangun kesiangan, semua perlengkapan sudah lengkap. Nah, dari kondisi seperti ini, saya kemudian ya mencoba untuk mengarahkan, untuk memberikan masukan-masukan tambahan, meskipun tadi anak-anak sudah bisa memberikan solusinya sendiri. Ini artinya bahwa kita sebagai bapak ibu guru punya banyak cara untuk bisa menumbuhkan kesadaran pribadi pada anak-anak. Sehingga seperti yang tadi kita sampaikan, disiplin itu muncul bukan karena keterpaksaan, muncul bukan karena hanya ingin mencapai, mendapatkan hadiah, tetapi muncul karena kesadaran diri. Ya, ini memang sekali lagi harus terus kita pelajari terus. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya sebuah contoh kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman, di sini tidak ada yang namanya Pak Lukman, gitu. Lukman kok, gitu. Lukman nggak ada ya. Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman bertanya pada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Juga tidak mungkin dia harus kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Namun Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai peraturan. Galak ya Pak Lukman. Sesuai dengan. Nah, kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman.
dan seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Di bintang laut tidak ada yang seperti ini, saya yakin itu. Nah, dari contoh kasus ini kemudian muncul dua buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan di mana sepatu harus berwarna hitam? Saya mendengar suaranya Bu Tanti. Ya, Bu Tanti, pertanyaan yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Kenapa sepatu harus berwarna hitam? Karena ini seragam, semuanya itu harus sama. Warna hitam gampang dicari. Jadi biar semuanya seragam, tidak ada perbedaan dari salah satu dengan sesuai yang lainnya, maka diberilah warna hitam. Baik. Terima kasih Bu Tanti. Intinya untuk keseragaman dan kemudian dalam menemukan sepatu yang berwarna hitam. Ya, keseragaman. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Apakah ada Bapak Ibu guru yang mau menjawab? Bu Ati? Ada nih Bu Ati di bawah tadi. Pertanyaan nomor 2 salah ini. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pak Hermawan. Sebenarnya kalau seperti Pak Lukman itu kan sama cakep. Baik. Kita memberi peringatan dulu pada anak seperti tadi ya, Pak Bintang dari awal tadi mengatakan bahwa dia bisa bicara dulu, kemudian alasannya apa, kemudian besok lagi dan mengulangi. Terima kasih Pak Hermawan. Jadi Pak Hermawan mengatakan bahwa sebaiknya diajak bicara, didengarkan dulu apa yang tadi disampaikan oleh Sabrina. Ya, artinya tidak langsung diberikan sanksi seperti tadi. Karena kamu tidak pakai sepatu hitam, ya dong sepatumu dilepas. Kalau nggak bisa memakai sepatu hitam dan mengantarkannya ke sekolah, silakan sepatu itu dilepas. Ya, mungkin anak akan menurut pada saat itu. Tetapi ketika itu dilaksanakan, ya tadi yang ada adalah keterpaksaan. Bukan muncul karena kesadaran dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, baik kalau kita belajar dari pengalaman ini, dari contoh ini, sehingga nanti kita bukan bisa membantu anak-anak untuk bisa memutuskan sendiri apa yang sebaiknya ia lakukan ketika ia sudah melakukan sebuah kesalahan, sehingga disiplin itu muncul dari dirinya sendiri, bukan muncul karena keterpaksaan, bukan muncul karena ingin mendapatkan hadiah. Dan kita meyakini kalau itu muncul dari dalam dirinya sendiri, ini akan jauh lebih lanjut, akan lebih bermakna. Nah, mari kita belajar bersama terkait dengan ini. Ya. Bapak Ibu, adakah yang mau sharing terkait pengalaman yang sudah pernah terjadi di dalam aktivitas sehari-hari panjenengan masing-masing, khususnya di sekolah kita dalam kita menciptakan budaya positif ini? Boleh berbagi baik, itu boleh, sangat diperbolehkan. Kalau ada, kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Tetapi mari
terus belajar bersama, tetap terus kembangkan bersama. Kita tuntut anak-anak kita supaya nanti bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka sesuai dengan bakat, sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita terus mengupayakan munculnya motivasi intrinsik dari peserta didik dengan bisa menggunakan pendekatan restitusi sehingga bisa tercipta budaya positif di sekolah. Kita bersyukur banyak kegiatan positif yang sudah terjadi di sekolah ini. Tetapi tetap mari kita terus berupaya supaya semakin banyak budaya-budaya positif yang terjadi di sekolah kita tanpa harus dipaksa, tetapi muncul dari kesadaran diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesetiaannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuahkan hasil dan bermakna untuk pendidikan kita. Selamat siang, Tuhan berkati.